saya harus improvisasi menangani korban akibat bencana perang itu dengan misalkan luka robek ya, menjahit tapi tanpa pakai obat bius, pakai obat lidokain, nggak ada, itu semuanya nggak ada. Karena darurat ya dok ya? Darurat. Yang kedua juga alatnya ganti-gantian. Habis misalkan ada tim medis Amerika kita bilang, pakai. Nanti saya bilang sama dia, pinjam lagi dong. Jadi berganti-gantian, jadi nggak steril. Dan itu kan sadis sekali kan. Itu kan barbar lah, gitu. Dan itu kali pertama saya melakukan hal-hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Resi Elang Andrian, yang pasti masih di Ngotdor, ngobrol tentang outdoor. Hari ini masih seperti biasa, gue menghadirkan tamu-tamu yang insya Allah ilmunya bisa di-sharing. Narasumber hari ini adalah Dr. Iqbal. Siap. Apa kabar dok? Sehat dok? Baik, Mas Resi. Alhamdulillah. Akhirnya setelah sekian lama menunggu jadwal dokter yang padat. Enggak juga. Enggak juga. Ya, yang pasti dokter memang punya jadwal lah. Karena untuk podcast ini kan yang pasti kan kita harus atur waktu dok. Ya. Harus atur waktu, gimana caranya biar gue bisa podcast dengan Dr. Iqbal. Ya. Teman Ngotdor, saat ini gue sedang berada di kantor pusat ya dok. Ya. Kantor pusat pengurus besar Federasi Mountaineering Indonesia di Cawang ya dok ya. Ya. Nah, teman-teman semua di sini Dr. Iqbal mencoba sharing lah dok ya, cerita pengalamannya selama bertugas. Dok, Ya, ini siap. sibuk apa dok nih saat ini? Sibuk. Sibuknya karena saya dokter bedah. Oh Ya iya, operasi-operasi aja lah. Dr. Iqbal adalah dokter bedah di rumah sakit mana Ya, dok? saya di Rumah Sakit Kramat Jati. Kramat Jati. Ya, ya Provinsi DKI ya. Oke. Langsung aja nih dok nih, tanpa kita buang-buang waktu. Dok, Ya. selama menjadi dokter nih dok nih, tugas apa nih yang sudah membuat dokter nih kayak tantangan nih? Ini ada kayak semacam challenge selama menjadi dokter, tenaga medis. Dokter mungkin pernah dikirim kemana gitu. Oh gitu. Coba dok ceritain dok, mungkin teman Ngotdor pengen tahu dok. Siap. Jadi Mas Resi kan, saya tuh terus terang ya, saya harus komit juga dengan keputusan saya mengambil profesi dokter. Saya mengambil menjadi profesi dokter itu terus terang dasarnya aja untuk menolong, membantu, dan tidak boleh ada yang tidak punya uang atau nggak mampu lah bahasanya, nggak bisa berobat. Itu pertama, itu nafas besarnya itu. Nah yang kedua, karena Indonesia ini adalah rawan bencana, kita sebutnya juga kita dihantui oleh megatrust. Yes. Nah tentu risiko bencana-bencana sangat besar dan tentu akan terjadi kolaps kemungkinan secara nasional. Dan di situ juga menuntut nantinya banyaknya hadir seorang medis yang profesional yang untuk guna membantu masyarakat pada umumnya. Nah, adapun memang saya tuh hobi mulai jadi relawan ya dalam kemanusiaan. Di luar profesi dokter ya, sudah di luar yang memang kita praktek gitu. Itu sudah lama sebenarnya, Mas Resi, sejak mahasiswa. Waktu itu mulai pertama kali gempa Jogja. Gempa Jogja ya? itu 2006 yang dahsyat sekali pokoknya. Saya ingat banget tuh. Saya join sampai saya kalau nggak salah ingat saya lagi UTS itu sampai saya tinggalin. Saya berangkat pakai Adam Air. Dulu pesawatnya masih Adam Air. Masih Adam Air ya? Terus saya menuju ke Bantul. Nah dari situ tuh candu ya. Kayak, asik nih gitu. Nah kemudian saya jadi ketua umum. Itu terus menerus. Seperti kayak kalau di Indonesia tuh kayak gempa Lombok waktu itu. Kemudian Palu, Donggala, Sigi, banjir bandang Papua, Sentani ya. Dan seterusnya. Adapun luar negeri ada beberapa kali. Seperti gempa Turki 2003. Kemudian kasus pembantaian Rohingya Myanmar ya? Waktu Myanmar, itu kan mereka sempat lari ke Bangladesh. Nah, saya juga berangkat. Saya berada di sana sekitar 2 minggu. Di perbatasan antar negara Myanmar dan Bangladesh. Itu menangani kasus-kasus konflik perang kan. Kemudian yang ketiga, yang masih fresh lah, 2025. Gempa di Myanmar. Yang juga tentunya ribuan jiwa yang melayang. Nah, di situ pun juga alhamdulillah bisa berangkat bersama tim Merah Putih kan. Nah, kemudian update yang terbaru ini adalah Gaza. Pas perang Gaza itu pas lagi puncak-puncaknya antara serangan Israel ya ke Gaza gitu. Nah, itu kayak mimpi puncak saya tuh.
Karena 2 tahun berlalu pasca diserangnya Gaza tuh nggak tahu, saya ingin sekali ya ngebantu masyarakat Gaza, apalagi melihat kondisi banyak kasus-kasus trauma dan juga minimnya dokter di sana gitu loh. Jadi saya terus terang tertantang dan saya pikir ini puncaknya dari sebuah apa namanya kita menjadi relawan di kemanusiaan tuh ya perang gitu, dan dalam hal ini adalah Gaza yang berada di Palestina. Alhamdulillah saya dapat kesempatan, berangkatlah saya waktu itu ke Gaza. Berapa lama dok di sana dok? 3 minggu plus pulang pergi. 3 minggu. Ya. Terus di tempat-tempat lain saat menjadi relawan tadi kayak Iya. di Turki, di Myanmar tuh berapa lama? Standar sama. Oh, Standar sama itu 2 minggu. Kalau dari UN itu, dari WHO, World Health Organization tuh relawan IMT ya, itu standarnya 2 minggu. Nah, cuma kan kita pluskan 1 minggu untuk tujuannya bisa mobilisasi, berangkat pulang. Jadi 2 minggu itu kita fokuskan benar-benar untuk kita mengabdi di sana. Seperti itu. Selama dokter menjadi relawan di berbagai kejadian, ada hal apa dok yang mungkin ada kesan tersendiri dari masing-masing kejadian itu? Oh ya. Yang paling berkesan tuh Gaza sebenarnya. Gaza, ya? Gaza. Karena yang pertama nggak sekedar modal kita semangat aja, tapi kita juga harus safety-nya. Dua safety ya. Yang ketiga kedisiplinan. Kita ngikutin aturan-aturan main yang ditetapkan oleh Israel gitu. Nah yang keempat tentu kita harus bisa improvisasi. Nah bayangkan aja mas, per hari rumah sakit Al-Shifa itu yang berada di kota Gaza City, itu kan rumah sakit sebesar rumah sakit Cipto Mangunkusumo, dan pelayanannya hebat saat itu. Nah semenjak digempur habisan tuh tinggal dikit, tinggal beberapa puluh meter lah gitu, dan alat-alat juga terbatas. Jadi pasien itu kurang lebih sekitar 800 per hari. 800 pasien per hari, korban luka tembak, kena bom, ya, api dan lain-lain, gitu. Jadi saya harus improvisasi menangani korban akibat bencana perang itu dengan misalkan luka robek ya, menjahit, tapi tanpa pakai obat bius, pakai obat lidokain, nggak ada, itu semuanya nggak ada. Karena darurat ya dok ya. Darurat. Yang kedua juga alatnya ganti-gantian. Habis misalkan ada tim medis Amerika kita bilang, pakai. Nanti saya bilang sama dia, pinjam lagi dong. Jadi berganti-gantian, jadi nggak steril. Dan itu kan sadis sekali kan. Itu kan barbar lah, gitu. Dan itu kali pertama saya melakukan hal-hal itu. Dan itu tidak ada pilihan selain kita tetap harus maju. Nggak bisa kita, wah mana alatnya, kita tunggu dulu bantuan. Nggak ada. Bantuan nggak ada sama sekali masuk. Bantuan tuh hanya pakai airdrop terakhir. Gitu. Jadi orang-orang Gaza itu menurut saya sangat luar biasa. Nah, di sini juga saya belajar sebenarnya. Saya belajar tentang manajemen kedaruratan yang memang bukan dari textbook buatan barat. Sorry, manajemen apa tadi? Manajemen ini kedaruratan. Kegawat daruratan. Oh, manajemen kegawat daruratan. Iya. Itu tidak dipelajari di kedokteran? Ada di kedokteran, namun Gaza benar-benar mempraktekannya secara real. Wih, iya. Iya. Jadi saya melihat gini, bayangkan teman-teman, 2 tahun lamanya sebuah, bukan negara loh, Gaza itu kayak kota Madia, ya kan? Katakanlah Jakarta Timur gitu. Nah itu digempur selama 2 tahun, akan tetapi mereka tetap berjalan melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Nah ini kan suatu hal yang mustahil sebenarnya, dan saya yakin ke depannya itu ilmu kedokteran tentang trauma, perang khususnya, mungkin nggak akan lagi kiblatnya barat. Next ke depan itu akan kiblat untuk kedokteran dunia itu nggak lagi Harvard ya, Oxford nggak, Harvard atau apalagi tuh, pokoknya yang top-top lah. Nah bukan mungkin, besar kemungkinan ke depan seluruh dunia kedokteran itu kiblatnya adalah Gaza. Kenapa? Harvard hanya bikin buku-buku textbook, tapi yang implementasi tentang kasus-kasus trauma, peperangan itu Gaza yang memang fakta di lapangan, dan itu berjalan selama 2 tahun. Berhasil mereka. Melewati fase-fase krusial itu. Gitu. Nah itu yang menurut saya kenapa tadi Mas Esi bilang, saya berkesannya di situ. Yang pertama, masuknya susah, keluarnya pun juga susah. Masuk kita harus dikawal sama kendaraan bajanya Israel. Setelah itu baru kita dilepas masuk. Nah pas masuk, dentuman-dentuman bom kanan kiri, dem. Jadi udah kayak di TV.
TV-TV di film-film bioskop gitu. Udah itu belum lagi ada masyarakat yang berlarian mengejar mobil kita, minta makan, minta minum. Itu kayak film-film zombie tuh. Yang film zombie tiba kita mau keluar tuh, di kota tuh pada orang pada kayak zombie semua. Nah itu persis banget. 100% gitu. Kita masuk, orang-orang keluar dari padang pasir, nggak tahu muncul dari mana, lari-lari, ngejar kita mau minta makan. Sambil dia nangis-nangis teriak, makan, minum gitu. Yang membuat dokter berani, maksudnya memutuskan untuk menjadi relawan dari berbagai kejadian, terus sampai akhirnya ke Gaza. Hal apa sih dok yang membuat dokter tuh yakin dan mau berangkat? Ya, niat sih yang pasti ya. Niat ya. Jadi niat, mungkin experience ya, yang sebelum-sebelumnya kita udah pernah ke gempa-gempa gitu. Artinya daerah-daerah yang memang juga jelek gitu. Nggak banyak sih cara ininya, bahkan niat aja, ingin sekali dan ingin mencatatkan sejarah untuk diri sendiri sebenarnya. Kita berada di arena konflik itu aja. Yang harapannya mungkin itu ya amalan yang saya simpan dulu buat nanti, karena saya tahu saya juga bandel orangnya. Nah mungkin bukan mungkin sih, memang iya ya. Itu saya niatin, ya setidaknya saya bisa bercerita kepada anak-anak dan cucu saya. Nantinya Gitu, dok ya. nantinya, bahwasanya kalau nanti mungkin ada yang ngikutin jejak saya jadi dokter ataupun apa, ya kalau mengabdi jangan tanggung-tanggung gitu. Sekalian jebur, sekalian kayak gini, langsung main ke Gaza gitu. Terus reaksi istri gimana dok? Ya, jadi waktu 2 minggu sebelumnya saya nggak bilang istri. Oh gitu. Nah, saya nggak kasih istri. Jadi istri saya kasih tahu tuh pas H-7. Waktu itu kan ada surat yang harus ditandatanganin, termasuk pasangan atau orang tua. Nah, karena kita udah ada pasangan, maka pasangan kita. Nah, surat tersebut saya simpan dulu, nggak saya kasih tahu istri. Oh gitu. Iya, jadi 1 minggu sebelum keberangkatan baru saya bilang ke istri, tolong tanda tangan dong, karena juga timnya minta kan, dok mana ininya, surat ininya. Kaget istri baca apa item-itemnya pasal per pasal. Loh, ini apa nih? Kok mau kemana ini? Loh, kok ke Gaza? Loh, ini ada pasal. Siap kalau ada apa-apa ya meninggal dunia kan, sampai begitu. Udah, saya bilang, dah, tanda tangan udah. Jangan tanya-tanya lagi. Udah, hati saya udah lurus. Insya Allah udah istiqomah. Sudah istiqomah, saya bilang gitu. Kalau kamu nggak mau tanda tangan, saya bercandain kan, nanti saya kasih ibu saya nih yang tanda tangan. Ibu saya mumpung masih hidup, bilang gitu. Ya, kata istri saya, ya nggak kayak gitu juga lah ya. Ya udah, baca dulu, nggak ngerti tanya, nanti saya jelasin gitu. Tapi intinya saya sampaikan ke istri, ini adalah mimpi tertinggi saya. Saya sekarang sudah diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai dokter yang di bidang ahli bedah, dan saya pikir ketika semua memanggil ya untuk menolong Gaza ya, saya ingin masuk ke dalam peserta ya, berpartisipasi untuk membantu Gaza gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa saya berani ya kan, kenapa saya teguh sekali. Ya seperti kayak panggilan sih Mas sih. Panggilan kayak relawan pada umumnya lah ya. Relawan itu kan memang tanpa sadar diri tuh. Dia berangkat aja gitu kan. Walaupun harus merogoh kocek sendiri kadang-kadang, seperti itu Mas sih. Itu dokter berangkat sendiri atau bersama teman-teman dokter lain? Ya, dari Indonesia ada 3. Saya dari Bulan Sabit Merah Indonesia. Kemudian Bulan Sabit Merah Indonesia itu kan kerjasama dengan Rahma Worldwide. Itu organisasi NGO Muslim terbesar dunia yang kantornya di Beverly Hills di Amerika. Jadi dari BSMI merekomendasikan nama ini. Nah, nama ini lolos seleksi, kemudian nanti diseleksi lagi di Jordan. Gitu. Oh, ada seleksi Ada. Langsung dari pihak Kogat Israel yang menentukan apakah ini lulus apa enggak gitu. Makanya kita ya di profiling lah sama mereka. Ya jangan sampai nanti dianggapnya yang berangkat ini membahayakan mereka gitu. Yang mengajukan dok, dokter-dokter Indonesia tuh banyak dok untuk berangkat ke sana. Banyak. Tapi banyak. Seleksi dan dipilih berdasarkan kebutuhan apa yang memang dibutuhkan di sana. Contoh, saya kan masuk fase berat tuh, fase di mana pertempuran eskalasinya makin meningkat karena penjajah ingin menguasai Gaza secara utuh kan. Yes. Nah tentu kasusnya kan trauma, kasus luka tembak, tangan putus segala macam lah, trauma lah kita bilang. Nah tentu yang dibutuhkan adalah lebih dokter bedah sebenarnya. Gitu. Latar belakang dilihat nggak dok? Maksudnya dokter kan pernah jadi relawan. Ya. Dokter pernah jadi relawan waktu di mana tadi? Myanmar. Di mana lagi tadi kejadian-kejadian yang dokter ikut. Itu dilihat juga dok ya? Saya kurang paham kalau itu. Punya jam terbang bagus nih, gitu. Makanya dilolosin lah. Kalau dari pihak Bulan Sabit, iya. Dilihat kan dipilih yang memang
pengalaman. Bukan hanya mau, tapi pengalaman. Jangan sampai nanti di Gaza baru 2 hari minta pulang. Gitu. Apalagi kami sempat susah minum air putih, susah minum air tawar. Di sana kan air asin ya. Karena kan ada mesin besar tuh, Mas Resi, ada 4 kalau nggak salah saya, 3 udah hancur karena bom. Jadi kita mandi pun pakai air asin. Sehari-hari main air asin gitu. Pengen lagi dok ke sana? Pengen. Kapan? Pengen sih tahun ini. Oh emang udah di planning? Udah di planning. Kan dia setiap bulan tuh ada. Apalagi fase gencatan senjata, kemarin juga ada koordinasi sempat sama TNI. TNI kan mau kirim nih kan, mau kirim anggota ke sana beberapa. Nah saya jadi semakin tertantang juga. Pengen juga masuk sebagai medisnya kan. Nah mungkin nggak gabung sama TNI-nya. Saya versi sipil, tapi mungkin joinnya langsung sama link internasional ya. Gitu. Karena kan setidaknya kita udah punya pengalaman. Biasanya kalau udah pernah punya pengalaman, masuk kita ke NGO yang lain di internasional, sepertinya akan lebih mudah. Lebih mudah ya? Karena dianggapnya kan sudah tahu kondisi, situasi, dan kalau terjadi apa-apa dia seenggaknya dia bisa survive loh ya. Tahu dia rambu-rambunya gitu. Oke, teman ngotdor, keren kan Dr. Iqbal nih, berbagi cerita saat menjadi relawan, di mana tadi gue salah sebut, Dr. Iqbal adalah dokter spesialis ya dok ya? Spesialis bedah di Rumah Sakit Keramat Jati. Iya, RSUD Keramat Jati. RSUD Keramat Jati. Teman ngotdor, Dr. Iqbal juga Sekjen dari Federasi Bantuan Indonesia. Maaf, tadi sepertinya gue lupa sebut. Nah, tadi teman ngotdor kita udah dengar cerita Dr. Iqbal saat menjadi relawan di berbagai kejadian, berbagai tempat. Nah, Dr. Iqbal ini adalah salah satu tim medis ya dok ya? Iya. Salah satu tim medis di saat pendidikan dasar Wanadri dok? Iya. Itu dari tahun berapa dok? Saya tuh dulu pernah ikut pendidikan dasar Wanadri. Oh pernah ikut pendidikan dasar Wanadri? 2012. Terus? Kondisi fisik yang memungkinkan, ya fisik dan mental lah. Jadi saya mundur. Saya waktu itu memang terlalu terburu-buru sebenarnya. Karena habis nikah itu, H+3 lah sekitar itu ya. Persiapan gak matang, modal semangat saja, modal mau saja. Kan ada istilah itu harus mau dan mampu ya. Mau saja nggak mampu nggak bisa. Mampu nggak mau nggak bisa, harus imbang. Nah saat itu sepertinya saya cuman mau saja. Artinya semangat aja, cuman saya nggak mampu dari segi kesehatan maupun mental gitu. Jadi saya harus pupuskan mimpi itu menjadi seorang anggota Wanadri ya dulu ya. 2012 itu angkatannya namanya Langkabut. Saya keluar pas di tower Kopassus tuh hari pertama itu mundur. Ya udah saya putuskan saya pulang. Nah pelantikan 2012 saya hadir lagi. Lihat teman-teman dilantik kan. Hadir. Kita harus gentle, tetap datang. Saya bukan tipe yang udah kalah, wah nggak mau datang lagi, nggak, datang saya tetap datang. Ya karena saya memang mencintai Wanadri ya. Jadi saya datang, jadi saya nggak tahu, saya beranggapan saat itu saya udah Wanadri juga gitu. Walaupun saya mundur pulang mundur pulang gitu. Saya udah Wanadri juga, semangatnya sama kita punya. Dan saya lihat organisasi kepemudaan Wanadri ini harus disupport gitu loh. Kenapa? Karena Wanadri ini berkontribusi sangat banyak khusus bangsa ini. Gitu kayak misalkan cerita-cerita orang-orang hilang yang mungkin ya beberapa badan nasional tidak mendapatkan, tapi Wanadri bisa dapatkan. Itu salah satunya. Dan Wanadri juga intens untuk melatih karakter-karakter anak-anak muda. Gitu. Jadi saya datang kan, balik tadi saya datang, nah di situ saya janji tuh Mas sih pas pelantikan, wah teman-teman dilantik, kita lihatlah nanti, saya juga akan mengabdi juga lah, gitu kan. Pada prinsip kan intinya kan pengabdian kan. Nah itu muncul tuh pengabdian itu dari situ sebenarnya, yang memang totalitas ya, rasa semangat, nggak tahu seperti kayak ada sinar yang masuk kali ya. Pokoknya dari kita ketanam gitu. Jadi walaupun yang berjanji saat itu adalah teman-teman angkatan saya ngucapin juga sebenarnya tuh dalam hati itu. Akhirnya pas pulang ya udah nggak tahu, hari berganti hari itu semangatnya muncul terus. Semangat pengen sekolah lagi, ya kan? Kemudian semangat mengembangkan diri, pengabdian kepada masyarakat, menjadi relawan itu makin kencang. Kemudian PDW 2014 saya ikut sebagai tim medis. Nah kemudian 2016 juga ikut, itu full juga, 14-16 full. 18 ikut, cuman nggak full. Cuman saya ikut.
ikut dan mengawal juga. Terakhir 2025 kemarin, agak jauh jenjang dari 2015 2025 karena 2019 saya udah nggak ada di Jakarta. Saya apa namanya ke ibaratnya ke gua dulu lah, mengembara dulu kan gitu kan. Ngilmu lagi. Ngilmu lagi. Kalau Rasul kan ke gua dulu kan. Nah, jadi saya pergi ke gua dulu, ngilmu lagi, baru selesai kemarin 2025 tepatnya bulan Juli saya baru meninggalkan Aceh lagi, balik ke Jakarta. Ya saya di Aceh sekolah bedahnya. Oke. Nah, kan dokter bilang tahun 2000 berapa menjadi tim medisnya? 2014. Itu dok untuk bisa menjadi tim medis untuk bisa menjadi salah satu tim medis di pendidikan dasar Mandagri itu apa ada persyaratan atau gimana? Ya ada. Ya kalau dia dokter dia harus dokter beneran. Enggak, maksudnya apa ada pendidikan lagi gitu? Oh enggak. Ikut-ikut pendidikan Mandagri lagi gitu? Enggak. Jadi untuk syarat menjadi pendidikan dasar Mandagri itu yang pasti harus kenal dulu sama orang Mandagri. Oke. Sama dewan pengurus. Karena kan dewan pengurus juga tentu kan selektif, nggak sembarang-sembarang mencabut orang-orang medis kan. Dipertimbangkan kan juga dokter tersebut atau perawat ya yang memang memenuhi kualifikasi dalam artian ya bisa juga dia tinggal di alam karena kan dia akan mengawasi apa namanya siswa ini kan di hutan selama pendidikan ya dan harus memang terbiasa ya outdoor juga, jangan sampai nanti dia pikir jadi tenaga medis Mandagri tidurnya di hotel ternyata di tenda kan gitu, di barak di barak gitu, atau bukan tenda di flysheet lagi gitu. Nah jangan sampai seperti itu. Nah setidaknya itu syarat-syarat yang memang apa namanya ya nanti buat lah ya gitu. Dan yang pasti makanya kenapa yang dipanggil itu yang diajak ya biasanya linknya itu aja ya 4L juga lu lagi gitu. Jadi dokter intinya mengajukan lah ya. Iya saya juga ada yang ya saya di awal pernah mengajukan. Saya siap bantu ya. Akhirnya dipanggil kan pada saat PDW, dok bisa nggak apa namanya bantu-bantu, oke yuk, siap. Nah gitu, karena di awal saya udah bilang pas pelantikan 2012 itu saya kan di Jakarta kan ada Wanadri Program Jakarta. Nah saya udah bilang nanti kalau perlu medis kabarin gitu. Udah nggak usah mikirin uangnya, bilangin pokoknya ini benar-benar relawan saya. Relawan. Jadi ini sama kali dok, panggilan jiwa. Iya. Dokter menyatakan atau mengajukan menjadi tim medisnya di PDW. Sama seperti dokter waktu itu merasakan panggilan jiwa menjadi relawan ya. Ada panggilan jiwa ya dok ya. Ada panggilan jiwa. Itu. Nah, oke dok, selama bertahun-tahun nih menjadi salah satu tim medis di PDW. Mungkin ada sesuatu yang bisa diceritakan dok, hal-hal menarik nih dok nih selama pendidikan itu berlangsung dok. Iya. Jadi memang kasus-kasus di pendidikan dasar Mandagri itu berbeda dengan kasus yang orang-orang sakit pada umumnya di rumah sakit ya, ke rumah sakit ya. Kasus-kasus karena ini berkaitan dengan pendidikan dasar tentu berkaitan juga dengan kasus-kasus yang di alam, khususnya di tropis ya. Ya seperti kan kita bermain di alam itu kan konsekuensinya banyak ya. Ya kena bakteri, virus dan lain-lain gitu. Atau luka-luka lecet yang pada umumnya itu sebenarnya biasa aja gitu. Adapun kasus-kasus yang memang ramai lah, kutu air kepada siswa. Nah, kutu air itu sendiri sebenarnya bisa dihindari asalkan siswanya ikut protap. Protapnya adalah rajin bersihin kakinya, pakai istilahnya itu minyak komando. Nah, buka kaos kakinya supaya nggak lembab. Nah, jadi kalau minyak komando itu kan perpaduan minyak ya, ada bawangnya juga, ya kan. Sehingga kalau itu yang dikerjakan oleh siswa, disiplin, sebelum tidur dia pakai lagi, dia keringin kakinya, itu insya Allah nggak akan terjadi. Nah, jadi memang cukup banyak nih kasus-kasus kutu air yang memang luar biasa, Mas Resi. Kutu airnya bukan sekedar kutu air kayak kita di rumah gitu, parah banget sampai merahnya sampai hancur-hancuran gitu. Tapi itu nggak apa-apa, itu bisa kita tangani cepat juga dengan kita memberikan obat anti jamur ya. Kedua, ya lecet-lecet tangan, badan, di wajah gitu kan. Ya karena main di hutan ya, mungkin terkena kayu, rotan dan lain-lain, atau daun-daunan yang tajam gitu. Jadi atau ya lemas karena keletihan yang berlebihan gitu. Tapi itu terus dievaluasi oleh panitia dari 2014, 16, 18 sehingga selalu ada perubahan-perubahan. Khususnya
kita harus saklek di kesehatan. Misalkan MCU nih, nanti kan ada EKG, ada pemeriksaan darah, dan lain-lain ya. Nanti kita lihat kalau memang si siswa ini nggak memungkinkan, misalkan gula darahnya agak tinggi, kita nggak kita paksakan untuk kita masuk. Walaupun dia titipan siapa, wah anaknya sini nggak kita nggak peduli. Tetap, ini nggak bisa, reject. Tujuannya adalah untuk siswa itu selama 30 hari. Berbahaya kalau misalkan dipaksakan, gitu. Jadi memang pemeriksaan medical check up ini, Wanadi itu standar kayak pada umumnya orang-orang mau masuk TNI atau Polri, gitu. Ada MCU-nya, pemeriksaan, semua diperiksa semua. Psikotes juga, gimana kejiwaannya, gimana psikologinya ketika berhadapan dengan masalah, panikan nggak, dan lain-lain nggak, gitu. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu nanti sudah selesai, disimpulkan, dirapatkan, ini lulus nih nama-nama ini bersangkutan, sekian jumlahnya, gitu. Yang pasti teman motor itu semua sudah mengikuti prosedur ya, Iya, Dok, ya? iya. Jadi pendidikan dasar Wanadri pada tahun ke tahun selalu memang ada dalam arti tim kesehatannya, Dok, ya, yang siap menangani bila terjadi hal yang tidak diinginkan, gitu, dalam arti bilang kesehatan ya, karena memang pada umumnya pendidikan nggak mungkin aja mulus-mulus juga, Dok. Namanya pendidikan nih. Iya. Jadi tambahan saya sedikit. Pendidikan dasar Wanadi itu, ini saya pribadi ya, saya pribadi, yang saya suka itu karena pendidikan dasar Wanadi ini agak sedikit berbeda dengan pendidikan pecinta alam pada umumnya, Sispala atau Mapala. Jadi Wanadri itu bukan organisasi yang untuk naik gunung menjadi pecinta alam, bukan, tapi Wanadri itu pendidikan dasar Wanadri itu tujuannya adalah untuk melahirkan anak-anak muda, pemuda-pemuda yang memang patriotisme Pancasilais, kemudian jujur dan tangguh, yang memang diharapkan berkontribusi untuk negara, gitu, berkontribusi untuk bahkan dunia, seperti itu. Jadi mereka yang mau masuk Wanadri itu bukan pengen jadi pecinta alam. Kalau pecinta alam nggak usah masuk Wanadri, gitu. Ya gabung aja sama komunitas kan, komunitas apa gitu kan, camcer lah ya kalau kita bilang ya, seperti itu. Jadi memang di pendidikan dasar Wanadri itu konsepnya itu hampir sama seperti pendidikan komando. Kalau dulu namanya RPKAD, sekarang Kopassus. Nah itu persis sama. Hanya saja kalau pendidikan komando itu cako-cako itu calon komando 7 bulan. Nah Wanadri 1 bulan. 1 bulan ya. Nah, jadi kalau boleh nih saya sebut mereka yang lulus dan dilantik di akhir ya, itu udah seperti baret merah juga, tapi versi sipil. Versi sipil gitu. Karena yang mereka anyam selama 1 bulan itu, yaitu sebenarnya bagian dari pendidikan komando. Ya bedanya ya nggak pakai pistol aja, sama nggak main bom kan gitu. Gitu. Iya. Dok, selama 1 bulan pendidikan dasar Wanadri, Dok, bila terjadi atau ada dari teman-teman yang ikut pendidikan itu dari segi kesehatan yang nggak baik, itu langsung dipulangkan, Dok, atau bagaimana, Dok? Oh enggak, ada mekanismenya. Oh gimana? Kita ada SOP-nya. Jadi sakitnya apa dulu? Yes. Nah, sakitnya apa dulu? Kalau misalkan demam nih, demam diare. Nah, nanti kita akan melakukan rehidrasi dulu kepada siswa tersebut untuk supaya tidak terjadi dehidrasi yang berlebihan. Kita tim medis itu akan berupaya untuk biar stop segera, gitu. Nanti juga akan ada kalau misalkan kiranya sudah fatal sekali, mungkin akan kita berikan kesempatan untuk beristirahat. Nah, nanti barulah tim medis yang menangani secara masif, gitu. Jadi nggak langsung, wah ini sakit nih, bengek dia, main ceret pulang, enggak. Enggak ya? Nah, ada SOP. Kan kita lihat juga sampai titik seberapa jauh ini berbahaya. Dan ini nggak mungkin dilanjutkan kembali. Kalau dilanjutkan, mungkin akan bisa terjadi kecacatan bahkan sampai mengancam jiwa. Nah, makanya kenapa? Nah, tadi pertanyaan Mas Resi pertama, bagaimana cara seleksi memilih tenaga medis kan? Yes. Nah, makanya dipakai biasanya Wanadri itu ya orang-orang yang sudah dianggap berpengalaman, gitu. Jadi nggak lagi tiba-tiba ada dokter atau perawat baru join kan, dokter ini cuman pengalaman di klinik, puskesmas, ya tiba ketemu ini dipulang-pulangin aja,
karena biasa di puskesmas, oh ini masuk ruang rawat nih, infus nih. Nah ketemu dengan siswa Wanadri yang mindset baru sekali aja udah dipulangin ntar, langsung dikasih surat sakit lagi ntar. Nah kan kacau kayak gitu kan, ya bisa-bisa ya tinggal 2 siswa nanti. Nah kayak gitu. Yang Mas pasti Esi. intinya ada SOP-nya. Ada Dok, SOP, ya? ada SOP, ada Jadi SOP. nggak langsung ambil tindakan Iya. secara Itu panjang itu ada diskusinya tuh. Ada diskusi nanti dari tim medis maupun komandan ya, komandan latihan. Nah kita akan sampaikan, kita akan paparkan si Pulan bin ini misalkan sakit ini. Nah, gimana itu bisa nggak tangani dalam 1 hari nih, 2 hari nih, obat-obatannya apa aja. Nah, seperti itu. Kalau misalkan nanti dia patah kaki, itu baru lain cerita. lain cerita ya dok ya. Iya, karena nggak mungkin kan dia patah kaki tetap jalan gitu. Oke teman ngobrol, intinya di balik kesuksesan teman-teman yang baru saja dilantik di Pendidikan Dasar Wanadri, ada tim medis yang ya berperan juga dok pasti dok, karena memantau kesehatan para Siswa. teman-teman yang pendidikan ya selama 1 bulan. Ya. Dr. Iqbal ini juga belum lama dilantik menjadi anggota kehormatan Wanadri. Iya. Ya dok ya, jadi setelah bertahun-tahun dok ya 14 tahun. berkolaborasi 14 dengan tahun. Wanadri, akhirnya dokter dilantik menjadi anggota kehormatan. Iya. Itu boleh ceritakan dok kesannya dok pas mendapat diangkat menjadi anggota kehormatan Wanadri. Iya. Kesannya saya senang dan tentu mengucapkan terima kasih buat untuk Wanadri atas kepercayaan dan amanah tambahan ya. Amanah tambahan ini gitu. Tentu menjadi anggota Wanadri ini bukan berarti kita udah sekedar dapat dilantik gitu, enggak. Tapi tentu ada tanggung jawab juga yang harus saya emban di Wanadri. Akhirnya jadi bertambah ya. Jadi bertambah. Jadi saya dilantik kemarin Mas Esi sebagai anggota kehormatan sebagai tenaga ahli. Jadi anggota kehormatan itu bermacam-macam. Ada sebagai dewan pelindung, penasehat, tenaga ahli dan memang warga kehormatan saja ya. Gitu. Nah, saya sebagai tenaga ahli, kemarin ada 2 orang yang diangkat sebagai tenaga ahli. Saya dengan Mas Yatno nanti penyelam profesional. Nah, saya medis. Tentu saya akan fokusnya nanti tenaga ahli sebagai medis untuk Wanadri. Gitu. Saya kemarin diamanahkan dikasih nomor W023 TA. Gitu. Oke, Konrek dok. Wareta. Itu tenaga apa ahli? Ya, tenaga ahli. Maksudnya gimana tuh dok? Ya, tenaga ahli ini konsentrasinya karena saya seorang dokter bedah, tentu yang saya pikirkan nantinya akan saya sebagai trauma ya, tim traumanya Wanadri gitu. Baik itu di saat pendidikan dasar, di saat nanti ada acara-acara Wanadri pada umumnya, kan banyak nih, ada Wanadri kan punya sekolah-sekolah juga ya. Kemudian juga nanti ya kegiatan-kegiatan misalkan kayak kemanusiaan, disaster. Nah, seperti itu. Intinya adalah tenaga ahli ini ya sebagai seorang yang ahli di bidangnya. Oke, teman ngotor. Dr. Iqbal, dokter spesialis bedah yang belum lama dilantik menjadi anggota kehormatan Wanadri, dan Dr. Iqbal adalah salah satu tim medis di Pendidikan Dasar Wanadri ya dok ya. Ya. Tadi juga Dr. Iqbal sudah cerita pengalamannya selama menjadi relawan di berbagai macam tempat ya, negara, berbagai kejadian. Dan di sini nggak lupa juga Dr. Iqbal saat ini menjadi Sekretaris Jenderal di Federasi Mountaineering Indonesia, FMI, teman ngotor. Nah, ada lagi nih satu pembahasan yang seru juga mau dibahas nih dok nih. Ya betul. Teman ngotor pasti tahu lah, kita punya legend yang namanya Ogun. Udah meninggal. Semoga tenang, senior. Amin. Amin. Nah, tahun 2016 ya dok ya? 16. Tahun 2016 dokter Iqbal bersama teman-teman tergabung di ORTE. Iya. Ogun Road to Everest. Nah, jadi tahun 2016 itu Dr. Iqbal dan teman-teman tergabung, yang gue bilang tadi, tergabung di ORTE, Ogun Road to Everest, menjadi ya cuma satu ya dok ya, dokter sendiri ya? Sendiri, medisnya saya sendiri. Medisnya dokter sendiri ya? Sendiri, ya. Jadi Dr. Iqbal menjadi tim medis di program ORTE tersebut pada tahun 2016. Nah dok, itu bisa diceritakan sedikit dok, maksudnya selama dokter menjadi tim medis di ORTE tersebut dok? Iya. Jadi ORTE atau
kepanjangan dari Ogun Road to Everest. Itu sebuah kegiatan atau program yang memang fokus untuk menjalankan misinya Ogun. Ogun ini Muhammad Gunawan adalah seorang anggota Wanadri Kabut Rimba yang mana pada saat tahun 2015 divonis mengidap kanker stadium akhir. Nah, jadi Ogun ini ingin di akhir hidupnya, beliau tahu, beliau tidak akan lama lagi di bumi ini ya, gitu. Jadi beliau membuat Ogun Road to Everest ini adalah sebagai kontribusi akhir kepada masyarakat dan bangsa pada umumnya untuk menyampaikan pesan-pesan semangat, pesan-pesan spiritual bahwasanya halo, untuk teman-teman yang saat ini mengidap kanker, jangan patah semangat, jangan patah arang gitu, tetap semangat dan tetap berkontribusi di akhir hidup kita. Nah itu pesan-pesannya. Juga pesan-pesannya adalah kampanye kesehatan, artinya harus hidup yang sehat, pola hidup yang sehat, ya kan, seperti giat olahraga, makan hidup yang sehat juga. Tujuannya adalah tidak terkena kanker seperti beliau. Nah, jadi dua ini sebenarnya yang Orte bawa misinya untuk disampaikan ke masyarakat dan bangsa. Seperti itu. Nah, selama menjalani program Orte, Dok, itu almarhum Ogun ke gunung mana aja, Dok? Iya, jadi selama persiapan untuk Road to Everest ya, itu tentu kan harus latihan-latihan terlebih dahulu. Untuk di Indonesia itu yang sama saya itu ada kita ke Gunung Gede Pangrango waktu itu, Semeru di Jawa Timur, Arjuno, kemudian di Garut tuh Pak ya, Papandayan, dan lain-lain lah. Yang di Nepal? Yang di Nepal. Oh ya, di Nepal itu 2017 ya, termasuk Nepal. Nepal itu dua gunung. Nah, itu Gunung Yala 5.600 sama Gunung Nayakanga. Nayakanga itu kalau nggak salah saya 5.800. Jadi dua puncak ini, gitu. Itu selagi menjalankan program Orte, kondisi almarhum itu selesai kemo. Iya. Jadi setelah selesai kemoterapi dan radioterapi sudah mulai fit ya, sudah mulai stabil tubuhnya. Beliau terus berolahraga rutin, sama saya juga. Kita biasa di Kuningan tuh, di Plaza Festival, Pasar Festival. Gor Sumantri ya? Gor Sumantri. Gor Sumantri ya. Ya, kita biasanya sore jogging-jogging ringan lah di sana untuk menjaga fisik tetap fit. Nah, kemudian nanti ada kesempatan berangkat ke gunung untuk implementasi biar fisiknya beradaptasi dengan hutan. Gitu. Itu memang plannya adalah persiapan ke Everest ya? Iya, persiapan ke Everest. 2018 ya? 2018. Iya. Nah, selama tadi ke beberapa gunung ya, Dok, dokter kan terlibat tuh menjadi tim medisnya. Iya. Ada kejadian apa, Dok? Yang dalam arti apakah almarhum ada sempat drop atau kelelahan tuh gimana, Dok? Iya. Kejadian yang paling terlihat itu waktu ke Semeru. Jadi kan dia ada tumor ya di lehernya, di nasofaring. Tumor itu kan makin besar sehingga menekan area di daerah lehernya, tentu menutupi area-area saraf mata terutama optikus. Jadi waktu pas lagi naik kita kan summit itu malam. Summit attack itu malam, jam 9 kita berangkat. Nah, sepanjang jalan itu selalu dia terjatuh. Kenapa? Karena dia ngelihat tapakan-tapakan itu tuh kayak ada double. Ada dua. Oh, ada dua gambarnya gitu ya. Jadi ada dua. Jadi dia nginjak salah, jatuh. Jam 1 malam saya hentikan. Karena nggak mungkin kan, gitu. Jadi tenaganya masih mau, cuma matanya nggak bisa dapat. Nah, cuma kan karena kita waktu itu berbarengan dengan tim Malaysia, ada teman-teman Malaysia yang juga kita jadi guide-nya. Dan alhamdulillah waktu itu saya bawa asisten satu orang, perawat yang memang juga biasa naik gunung, si Fauzi. Jadi saya putuskan Fauzi standby di bawah menemani Ogun. Nah, saya bawa rombongan Malaysia ini yang sebanyak 14 orang. Saya bilang mau Ji ini kan jam 1.
bentar lagi jam 5 pagi nih, tinggal 4 jam lagi. Jam 5 nih kayaknya udah terang nih. Gitu kan, di gunung kan gitu kan, cepet kan kalau jam 5 kan. Nah, saya akan akan saya giring teman-teman Malaysia ini perlahan-lahan aja. Nanti jam 5 udah agak terang, kejar lagi saya. Nah, pas saya naik, jam 5 pagi itu udah agak naik, sunrise ya. Jadi udah mulai agak terang tuh hutan. Nah, di situ Ogun bisa jalan lagi. Dan nggak lagi terlihat seperti 2 lagi tadi. Gitu. Jadi, gue luar biasa tuh ngejar tuh tiba-tiba. Oh, nyalip dia? Nyalip dia. Bahkan nyalip dia. Gitu. Dia bisa nyalip tuh. Itu apa dok yang bikin stamina almarhum kok bisa dia kembali fit dan sampai akhirnya bisa nyalip? Mental sih menurutnya. Mental ya? Mental yang bagus, fisik terlatih, ya kan? Terlatih. Dan Jadi mentalnya oke dok ya? muscle atau otot-otot kakinya, pahanya, ya masih terlatih gitu. Jadi dia naik puncakan tuh enak aja dia tak jalan gitu. Gitu. Dia nggak cepat, dia pelan, tapi nggak pernah berhenti. Disiplin. Tapi pasti ya? Iya pasti. Nggak pernah berhenti? Nggak pernah berhenti. Ada sejam 2 jam dok, baru berhenti gitu? Nggak ada. Jalan terus. Iya, kalaupun berhenti, cuma mau foto doang, mas saya bagus tuh katanya. Dia berhenti, truk gitu kan. Dia jalan lagi, sambil ngobrol lagi. Nah yang kawan ngobrolnya udah ngapa-ngapan kan. Ngobrol udah susah kan gitu. Tapi dia masih biasa aja, sambil jalan, ngobrol. Yang pusing itu yang dampingin ya. Itu di Semeru ya? Semeru. Di gunung lain ada nggak dok? Di gunung lain, Gunung Gede, Pangrango lancar, alhamdulillah. Arjuna lancar, nggak ada yang harus evakuasi ataupun apa. Semeru sih. Habis itu Semeru, habis muncak, turun, baru beliau lemas ya. Dan akhirnya kita infus di situ. Saya kan lengkap, saya bawa infusan set segala macam. Ya? Lengkap. Gitu. Oke. Untuk senior almarhum Muhammad Gunawan Ogun, tenang di surga, Al-Fatihah. Dan belum lama juga dok, kita kehilangan salah satu sahabat, abang, teman, senior, Yudi Kurniawan. Iya, Yudi Kurniawan. Aktek. Ya. Jadi minggu kemarin tuh pas tayang episode podcastnya, pas berbarengan beliau meninggal. Hari Minggu tuh. Hari Minggu ya. Ya semoga almarhum Ogun, almarhum Bang Yudi, semoga tenang di sisinya. Mendapatkan tempat terbaik. Amin. Al-Fatihah. Teman-teman ngotor, bantu doa buat senior-senior kita. Begitu juga yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dokter Iqbal juga nih, semoga diberikan kesehatan, biar terus menjadi relawan, terus mengabdi kepada Wanadri, menjadi salah satu tim medis di PDW dok ya. Di situ, dan tadi dokter juga nyebut bahwa masih ada keinginan untuk kembali ke Gaza. Iya, pengen banget. Doakan teman-teman ngotor supaya dokter Iqbal selalu diberikan jalan, diberikan kesehatan, kemudahan, dan saat bertugas sedang operasi. Kemarin sempat janjian dok, kita di podcast. Lalu saya masih operasi. Saya sedang ada operasi, nggak ada pasien. Pas lagi jaga, ada telepon. Ada operasi gawat. Aduh, udah janjian sama Mas Resi nih. Udah lah, saya bilang Mas Resi deh. Gitu. Oke teman kotor, sepertinya gue harus mengakhiri nih ngobrol santai dengan Dokter Iqbal, di mana gue sama dokter hanya bercerita, berbagi pengalaman. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau teman-teman ngotor suka dengan podcast ini, bantu like, comment, share, dan subscribe. Dan jika ingin request narasumber juga boleh, bisa WhatsApp dan DM gue. Yang pasti di sini gue sama Dokter Iqbal bukan mau ngajarin, cuman sharing aja. Mudah-mudahan cerita ini bisa ada manfaatnya. Oke, gue Resi Andrian dan saya Iqbal. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.